Dulu pernah masuk pekarangan orang, ngambil jambu, nggak izin, makan dengan santainya. Itu ada catatannya rapi, tanpa sedikit pun terlewat. Itu yang mengerikan. Maka orang yang keislamannya baik, sempurna, dia akan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya di kemudian hari itu. Kira-kira saya kalau disidang oleh Allah selamat apa enggak nih? Jadi yang dipikirkan itu. Kira-kira kalau saya melakukan seperti ini, selamat nggak di akhirat? Nah itu yang perlu dipikirkan. Jadi bukan yang dipikirkan tuh bagaimana saya mapan di dunia, tapi dia nggak mikirin bagaimana mapan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Ibu. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Khairun Nisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita malam Sabtu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Ini kenapa berisik? Selain itu mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita mau bersusah payah duduk untuk mencari ilmu. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya, sebab kita bersusah payah meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Man salaka tariqan, kata Rasulullah, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mencari ilmu tersebut untuk masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena itu ada seorang kiai besar, waliullah masyhur dari Jawa Timur, namanya Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Mungkin pernah dengar Bu ya, ada orang Jawa Timur sini. Kiai Abdul Hamid Pasuruan, orang Pasuruan ada di sini. Beliau kalau disoanin oleh
tamu itu, yang tua-tua itu sering beliau nasihatin, ibu menghafal juz amma ya. Udah berisik. Ibu menghafal surat Yasin ya. Ibu menghafal surat Tabarok ya. Enggak, jangan terlalu besar. Ya, tes. Udah. Jangan terlalu besar deh. Udah cukup. Kata Kiai Hamid, ibu nanti menghafal juz amma ya. Udah tua-tua ini. Kalau di sini kan masih muda semua. Ibu nanti menghafal surat Yasin ya, menghafal Tabarok ya, menghafal surat Al-Mulk ya. Kenapa kok orang yang soan, yang tadinya mau minta doa, minta agar diberikan solusi dari persoalan hidup, kok disuruh menghafal Quran, disuruh ngaji ke si Anu? Kira-kira kenapa, Bu? Kiai Hamid ingin orang-orang yang soan itu, udah ini matiin, orang-orang yang soan ke beliau itu ingin selalu berada dalam proses belajar sampai matinya, sampai akhir hayatnya. Bisa dipahami nih Bu ya? Kok setua itu disuruh belajar lagi gitu? Beliau ingin orang-orang yang sowan kepada beliau selalu berada dalam proses belajar, sehingga masuk hadis yang tadi saya sampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau pengen mudah masuk surga harus cari ilmu gitu kira-kira. Jadi disuruh belajar terus, gak disuruh lain-lain, disuruh belajar aja sampai mati. Makanya guru kami Kiai Ali Mustafa Yakub sering nasihatin, nahnu tullabul ilmi ila yaumil qiyamah. Kita ini santri pelajar sampai hari kiamat. Ibu silahkan kerja tapi belajar jangan berhenti. Silahkan nyambut gawe tapi belajar jangan berhenti. Yang gak boleh itu ibu dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirin kerja. Seolah-olah gak yakin dengan jaminan rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya gak perlu kerja ibu, karena rezeki itu sudah dijamin sebenarnya. Ya, sekarang motivasinya apa nih? Kerja ini apa? Cari rezeki salah sebenarnya ibu. Kerja cari rezeki itu salah. Yang betul kerja untuk menolong orang, itu yang betul, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu nggak keluar rumah pun nggak keluar rumah, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Nah, makanya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kerja keras kita terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kelalaian kita terhadap yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, itu tanda matinya hati. Yang diperintahkan oleh Allah, kewajiban untuk kita apa? Sholat. Itu yang harus kita semangatin itu. Kerja silakan, tapi jangan dari pagi sampai malam gitu, yang dipikirin dunia. Tapi sholat, dengar adzan nggak mau ke masjid. Itu kan sebenarnya yang diperintahkan tuh sholat, yang diperintahkan tuh ngaji. Kalau rezeki sudah dijamin ibu. Wa ma min dabbatin, apa dalam Quran? Fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangan sampai juga kayak ada orang ngomong tuh, nggak kerja nggak makan, itu nggak punya iman tuh orang ngomong begitu. Nggak kerja nggak makan. Kenapa orang kok dari pagi sampai malam kerja terus? Karena ada bahasa begini, ada bahasa kurang itu, sehingga dia
bahkan banting tulang, peras keringat, sampai melakukan hal-hal yang haram, sikut kanan, sikut kiri dan seterusnya. Bukan kerjanya yang salah, tetapi motivasi dalam hati kita, ini kerja ini mau ngapain gitu. Orang beriman tuh kerja untuk menolong orang, itu baru yang benar. Nah, rezeki itu sudah dijamin, itu yang harus diyakini oleh kita. Enggak keluar rumah pun rezeki pasti datang, ibu. Dalam Quran apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Itu harus diyakini, ibu. Jadi Allah itu menciptakan satu paket, ya menciptakan kita plus semua rezekinya itu. Rezekinya sudah dipaket sampai mati, makanya orang mati disebut wafat. Apa wafat itu? Apa artinya wafat itu apa? Wafat itu wafa, semua rezekinya sudah habis diberikan di dunia, jatah dia. Ada orang nggak mati-mati, oh ternyata setelah ditetesin air, plek mati. Jatah terakhir rezeki yang diberikan kepada dia adalah air itu. Jadi Allah nggak bakal mematikan seseorang kecuali rezekinya sudah diberikan semua di dunia. Jadi ibu kerja pun ya rezekinya segitu. Banting tulang, peras keringat dari pagi sampai sore, ya segitu-gitu juga. Udah dijamin. Yang perlu ibu pikirkan tuh bagaimana ibadah yang benar itu. Itu kewajiban kita. Kerja silakan, tapi untuk apa? Untuk apa sih bu? Gak jelas sih. Niatnya untuk apa sih? Untuk ibadah dong. Untuk ibadah. Nah ibadahnya yang harus diperhatikan. Jadi keliru tuh orang ngomong gak kerja, gak makan. Itu sama saja mengecilkan Allah yang mengatakan sudah aku jamin kamu rizkimu. Oke, kembali kemana tadi ya? Ibu yang semangat terus belajar sampai mati, pokoknya niatin terus belajar, berupaya dari sekarang ngapalin juz amma wadduha ke bawah misalnya, sehingga dicatat sebagai orang yang berproses dalam belajar itu. Nggak ada kemuliaan selain belajar, ibu. Nah, Kiai Hamid Pasuruan kok tega-teganya nyuruh yang soan, yang tua-tua ini belajar lagi bu ya, belajar. Beliau pengen semuanya masuk surga itu. Ibu ngapalin wadduha ke bawah ya. Kalau nggak mampu juz amma bu ya, minimal ya Yasin lah. Yasin hafal ya, diapalin. Minimal apa? Amma yatasaalun hafal, amma yatasaalun. Minimal tuh minimal. Kulhu an-naba alhamdulillah minimal. Udah hafal an-naba, lanjut wan nazi'ati gharqa. Jadi hidupnya itu berproses dalam belajar. Beruntung punya anak yang dipondokkan, yang dipesantrenkan. Tidak ada karomah terbesar selain ilmu. Saya mau cerita, ini ceritanya real ya. Real itu apa? Nyata. Waqi'i kalau bahasa Arab. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa disebut Al-Haffar? Karena beliau dulu sebelum jadi ulama itu kerjaannya menggali kuburan, ibu. Maka disebut Al-Haffar. Orang Syria, Damaskus sana. Ini yang cerita namanya Syekh Burhani, Syekh Hisham Al-Burhani. Ulama juga. Kata beliau ini cerita real, bukan halusinasi, bukan seperti cerita 1001 malam, bukan, kata beliau. Real ceritanya. Ini saya sampaikan ya. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Haffar sebelum jadi ulama besar, beliau kerjaannya menggali kubur. Nah, terus tiap hari menggali kubur. Belum jadi ulama, masih jadi orang bodoh itu. Tiba-tiba ada seorang ibu meminta kepada beliau, wahai fulan, wahai Abdurrahman, tolong galikan kubur untuk anak saya. Baik ibu. Digalikanlah kubur. Selesai, kira-kira berapa meter kuburan? Ini ngomongnya kuburan terus ya. Nggak apa-apa, biar ingat mati, biar tobat gitu. Nah, selesai digali, kemudian datanglah jenazah si anak ibu ini. Belum nikah, masih muda. Ketika ingin diturunkan dari keranda, Syekh Abdurrahman Al-Haffar sudah nunggu dari bawah.
ketika ingin diturunkan kemudian diletakkan di liang lahat, tiba-tiba beliau kaget melihat liang lahat penuh dengan taman-taman yang indah. Dia anggap itu adalah riyadul jannah, taman surga. Seketika nggak biasanya, banyak orang meninggal beliau bikinkan galian, tapi nggak seperti ini katanya. Ketika diturunkan, seketika kuburan yang berapa meter itu berubah menjadi taman-taman surga. Pingsan tuh, ceritanya begitu, pingsan. Kenapa ya? Sampai mana tadi? Pingsan. Nah, selesai dikuburkan, kemudian bangunlah Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini. Ditanya, kenapa kok pingsan? Beliau cerita, ketika saya ingin menurunkan jenazah anak ini, tiba-tiba kuburannya berubah mewujud menjadi taman-taman surga. Kemudian dibawa dalam pandangannya ketika di dalam kuburan itu si anak ini oleh 2 malaikat, katanya begitu. Kata orang-orang, itu mah halusinasi saja katanya. Halusinasi tahu kan? Apa? Hayalan saja. Oke, selesai. 2 bulan kemudian si ibu yang minta digalikan untuk anaknya yang tadi itu minta digalikan lagi. Mohon maaf Bapak Syekh Abdurrahman, mohon galikan kembali untuk anak saya. Oh ibu, anaknya meninggal lagi. Iya, tolong galikan lagi Bu ya, Pak ya. Digalikan lagi. Selesai proses penggalian, kemudian beliau seperti biasa nunggu di bawah kuburan itu. Sama tuh kejadiannya. Seperti yang pertama, ketika beliau menurunkan jenazah anak ini, kemudian disimpan di liang lahat, tiba-tiba berubah menjadi taman-taman surga itu. Tapi kali ini, kata Syekh Burhani, Syekh Hisham Al-Burhani, Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini tidak pingsan itu. Jadi nggak pingsan, bener-bener real melihat raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Selesai dimakamkan, sama si anak ini juga dibawa oleh 2 malaikat seketika. Kemudian dimakamkan, selesai dikejar ibu 2 anak ini. Mohon maaf ibu, betul ini ibu 2 anak yang meninggal yang saya galikan kuburannya? Betul, kata ibunya. Mohon maaf, saya ini ingin terus terang bercerita kepada ibu. Ketika saya menurunkan 2 anak ibu ini, tiba-tiba terlihat taman-taman surga. Saya pengen bertanya, mohon dijawab, kata bapak ini. Apa latar belakang 2 anak ini sehingga Allah memberikan kemuliaan, memberikan karomah itu, keistimewaan? Oh, ibunya santai aja, dikiranya biasa aja gitu. Oh begini Pak, anak saya yang pertama itu thalibu ilmin, itu adalah santri, masih belajar di pondok, di pesantren, tiba-tiba ada musibah, meninggal. Kemudian kakaknya yang baru saja meninggal, saudaranya itu kerjaannya sebagai tukang kayu. Tukang kayu, Bu. Tiap hari dia ngalusin kayu, motong kayu, dijual. Biaya atau hasil penjualannya itu diberikan kepada saudaranya yang lagi mondok. Masya Allah, kata Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Seketika itu Syekh Abdurrahman Al-Haffar membuang paculna, membuang cangkulnya, kemudian datang ke sebuah masjid, namanya Masjid At-Taubah kalau tidak salah. Datang kepada seorang ulama, seorang kiai. Kiai, mulai saat ini bimbing saya belajar. Saya pengen menjadi santri, menjadi thalibu ilmin. Saat itu Syekh Abdurrahman Al-Haffar usianya sudah 50 tahun. Ngapain setua ini datang terlambat, katanya, kata gurunya. Terlambat datang, udah usia 50 tahun. Enggak, pokoknya saya pengen belajar. Nah, kemudian kata gurunya Syekh Abdurrahman Al-Haffar, oke, sekarang kamu menghafal Jurmiyah ya, menghafal Imritiyah, menghafal Alfiyah ya. Itu
itu usia 50 tahun baru belajar jurmiyah itu. Baru belajar sorof, huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, doroba doroba, dorobu doroba dorobata, dorobna, dorobta dorobtuma. Baru belajar begitu. Itu yang kalau di santri kelas 1 SMP lah kira-kira belajar itu. Ini usia 50 tahun baru belajar itu. Hah? Udah tua? Ya. Jadi kerjaannya itu dari muda sampai usia 50 tahun gali kuburan. Bukan tidak mulia, bukan. Itu silakan aja, silakan. Tapi beliau melihat kemuliaan yang begitu luar biasa sehingga beliau ingin menjadi seorang pelajar itu. Ngapalin al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na al-i'rabu huwa taghyiru awaqiril kalim. Belajar alfiyah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa, dan seterusnya. Belajar tajwid, belajar fikih, belajar hadis, sampai beliau menjadi ulama besar dikenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Dan anaknya banyak yang menjadi ulama, menjadi kiai, menjadi orang soleh. Yang terkenal dari cicitnya itu, cicit beliau namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Beliau berubah seperti itu karena apa, Bu? Karena mulianya ilmu itu. Jadi bukan yang bisa terbang, itu mah karomah kecil, Bu. Ibu kalau melihat ada orang bisa terbang, itu karomah kecil, hanya seketika saja. Orang atau ibu bisa melihat orang berjalan di atas air, itu kemuliaan kecil, hanya seketika saja. Tapi karomah terbesar adalah ilmu. Dia nggak bakal mati sampai hari kiamat. Nggak bakal mati sampai hari kiamat. Semakin diamalkan, semakin terus mengalir pahalanya. Muridnya mengamalkan, dia akan dapat pahala. Nulis, orang baca, dia akan mendapatkan pahala. Sampai hari kiamat akan terus mengalir pahalanya itu. Maka jangan berhenti ngaji, Bu, ya. Niatin dari sekarang sampai mati harus jadi pelajar. Saya ingin jadi santri. Pokoknya terserah deh mau ngapalin wadduha. Pokoknya saya harus jadi santri gitu. Guru kami Kiai Ali Mustafa Yakub sampai ngomong begitu. Laukan tujad marhalah ba'da doktorah la ata'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3, saya akan kuliah lagi. Kan nggak ada S4 ya, sampai S3 doktor. Tapi beliau ngomong, seandainya ada S4 setelah S3, saya akan kuliah lagi, saya akan belajar lagi. Jadi hidupnya tuh selalu merasa bodoh. Semakin tahu semakin bodoh, sehingga terus berada dalam proses belajar. Orang yang demikian, kata Rasulullah, akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Mulai dari sekarang ibu ngapalin wadduha ya, Yasin ya, ngapalin kulhu ya, ngapalin kulhu mah tiap hari. Ngapalin apa kek? Jadi niat terus belajar itu. Ala inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Sering saya sampaikan. Jadi dunia ini dilaknat, semua yang ada di dalamnya dilaknat, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan segala sesuatu yang semisal dengan zikir, ya tilawah, ya qiyamul lail, ya sedekah, ya yang semisal dengan zikir. Au aliman, atau orang alim yang mengamalkan ilmunya, au muta'alliman, atau orang yang hobinya belajar, hobinya ta'lim, hobinya ngaji. Ya. Oke. Saya ingin menyampaikan satu hadis di pengajian kali ini. Sampai jam berapa nih? Jam 9. Hah? Setengah 9 selesai. Memang godaan orang ngaji itu berat. Baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Oh gitu. Sedekah 2.000 berasa udah 2 miliar.
masjid 2 meter berasa 17 kilo gitu. Berat banget kebaikan. Oke, singkat aja ya. Biar ada ilmunya, biar pulang itu bisa mengamalkan. Kita ini belajar biar lebih baik, hidup kita ini biar lebih baik. Saya sering mengatakan kalau usia 40 tahun masih seneng hura-hura, seneng maksiat, tanda su'ul khotimah. Itu ulama banyak yang ngomong begitu. Jadi usia 40, kalau di sini kan masih 20 tahun semua ya. Nih kalau misalnya ada yang usia 40 tahun nih, itu masih seneng hura-hura, nggak seneng ke masjid, dengar adzan dianggap kuntut kuda aja begitu, dianggap angin lalu, tanda bahaya itu udah lampu kuning. Karena usia 40 tahun itu usia matang. Rata-rata usia 40 tahun rezekinya sudah mapan rata-rata. Itu sudah mulai diberikan sehingga dia diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Syukur untuk memperbanyak ibadah. Karena bentar lagi udah mau mati itu. Benar usia 40 tahun itu disuruh memperbanyak ibadah karena bentar lagi udah mau mati. Bahasa orang Garut udah bau tanah. Udah bau tanah, non bau tanah teh. Bau tanah. Iya, tanda orang bau tanah itu mata udah sulit melihat. Pendengaran sudah berkurang. Rambut udah beruban. Gigi udah banyak yang rontok. Jalan udah sempoyongan. Itu tanda bukan siapa aja kalau ini. Tanda sudah bau tanah. Nggak apa-apa, semuanya akan kembali ke tanah. Kematian jangan ditakuti Bu ya. Yang kita takuti adalah kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak itu. Ada satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bersumber dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Mari sama-sama Bu, ini dihafalin hadisnya Bu ya, biar belajar. Ini sabda Rasulullah, min husni, ayo. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ulangi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ada yang hafal artinya? Eueuh nu nyaho. Min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah bagi dirinya. Saya ulang, ini penting. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah bagi kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih di akhirat, di alam keabadian. Hadis ini mohon maaf memberikan pesan kepada kita bahwa, mohon maaf, ucapan, perbuatan, pergaulan, kata-kata, langkah, ada yang bentuknya itu manfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang perlu disadari, mohon maaf Bu, yang manfaat maupun yang tidak bermanfaat, dua-duanya akan disidang oleh Allah. Dua-duanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Yang ngeri itu yang tidak bermanfaat kita lakukan, kemudian nanti disidang oleh Allah. Itu yang ngeri. Dikasih waktu 24 jam hanya untuk main burung aja misalnya. Nah misalnya. Terus ngaji nggak mau, ke mesin nggak mau. Itu ya Allah. Yang begitu yang kita akan khawatir dipertanyakan oleh Allah. Terus kewajiban yang aku perintahkan kenapa nggak kamu lakukan? Kira-kira begitu nanti gambaran kita nih.
Jadi yang tidak bermanfaat maupun yang bermanfaat semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari baligh sampai mati itu. Dulu pernah masuk pekarangan orang, ngambil jambu nggak izin, makan dengan santainya. Itu ada catatannya rapi, tanpa sedikit pun terlewat. Itu yang mengerikan. Maka orang yang keislamannya baik, sempurna, dia akan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya di kemudian hari itu. Kira-kira saya kalau disidang oleh Allah selamat apa enggak nih? Jadi yang dipikirkan itu. Kira-kira kalau saya melakukan seperti ini selamat nggak di akhirat? Nah itu yang perlu dipikirkan. Jadi bukan yang dipikirkan tuh bagaimana saya mapan di dunia, tapi dia nggak mikirin bagaimana mapan di akhirat itu. Mapan di dunia ya sebentar, dunia itu sebentar. 60 sampai, kalau ibu kan masih 50 tahun. 60 sampai 70 bentar. Paling nanti usia mapan tuh 50, iya kalau mapan. Ya mapan dunia. Tapi orang nggak pernah berpikir bagaimana saya ini mapan di akhirat itu. Sehingga ngaji begini hanya sampingan aja ibu. Dianggapnya biasa gitu. Dianggapnya biasa, sampingan saja. Ini saya bukan mengatakan anti kerja, bukan. Motivasi kerjanya yang harus diperbaiki itu. Kerja itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Motivasinya apa? Sebenarnya saya kerja sama ibu, itu saya nolong ibu. Nah nolongnya itu yang ibadah. Saya gaji ibu, saya ini nolong ibu. Nah nolongnya itu yang harus dicari. Kalau nyambut gawe untuk mencari rejeki itu keliru, Bu. Nah ibadahnya itu, nolongnya itu. Yang mengkhawatirkan kerja dari pagi sampai sore, sehingga dia lupa nggak sholat dan seterusnya. Padahal kewajibannya adalah sholat, itu yang diperintahkan. Gimana hadisnya tadi Bu? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini saya kasih contoh simpel aja ya, biar singkat. Kadang nih Bu ya, mohon maaf, kita ini kalau lagi kongkow lagi ngobrol nih cewek-cewek, ibu-ibu di sini misalnya. Itu yang dibicarain apa sih? Nah, ibu-ibu lagi ngobrol gerundel di sana. Kira-kira gerombolannya di sana. Nah, kira-kira yang diobrolin itu apa? Yang bermanfaat apa yang tidak bermanfaat? Jadi yang manfaat maupun yang tidak bermanfaat, dua-duanya akan ada catatan, dicatat oleh malaikat. Saya pernah ngomongin si Anu, ada catatannya tuh. Saya pernah menolong si Anu, ada catatannya. Dalam omongan-omongan itu, dalam omongan rahasia misalnya, antara saya dengan ibu, saya ini menggibah si Anu misalnya, ada catatannya oleh malaikat. Apa menggibah itu? Gibah, ngomongin orang. Gosip. Disangkanya malaikat nggak nyatet dia itu. Maka ulama-ulama soleh itu kebanyakan diem Bu. Kenapa? Selain mengistirahatkan malaikat dari nyatet sesuatu yang tidak baik, lebih selamat orang banyak diem tuh lebih selamat. Ini saya nih sering ngomong nih ceramah di mana di sana. Itu sebenarnya bahaya Bu. Kalau yang diomongkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Keceletot dikit aja. Apalagi berfatwa sesuatu yang tidak benar misalnya. Nah, kira-kira apa yang diomongkan dalam omongan-omongan rahasia itu? Ini Al-Quran mengingatkan Bu ya. Kalau bisa ngobrol di sana, ngobrol di sini, ngobrol di tempat burung, itu jangan cuma duit aja. Al-Quran ngingetin. Al-Quran ngingetin sampai zikirnya pun duit, kapan datang duit. Itu yang dipikirin duit aja. Jadi Al-Quran mengingatkan agar hari-hari kita ini penuh dengan kemanfaatan, penuh dengan ibadah, kebaikan. Jadi catatan malaikat itu seneng gitu nyatet kita itu. Oh ini Bu Atun nih
ngomongnya baik, catat baik. Lagi kumpul kongko-kongko ini Batun ngomongnya begini, baik. Anjay misalnya, anjay. Ada, mohon maaf Bu ya, saya pernah datang ke satu komunitas anak-anak muda. Itu kalau ngomong selalu diakhiri dengan mohon maaf, anjing, anjing. Lu kemana lu anjing? Ah, kemarin gua sakit anjing. Aduh, kenapa lu nggak nengok gua anjing? Diakhirin dengan anjing terus itu. Ya Allah karim. Itu kan malaikat juga bingung. Anjing lagi nyatatnya anjing lagi. Ya Allah. Jadi hati-hati, kebanyakan orang masuk neraka itu karena lisan dan kemaluan. Nabi ditanya, ya Rasul, amal apakah yang menyebabkan orang banyak masuk neraka? 2. Lisan dengan kemaluan, maksudnya perzinahan. Nah, Al-Quran mengingatkan, kalau lagi ngumpul, upayakan tidak keluar dari 3 pembicaraan. Coba dibaca ayatnya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. 3 tuh. Kata Allah, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan pembicaraan rahasia orang-orang itu, mereka itu, kecuali pembicaraan rahasia orang yang amaro bi shadaqatin, memerintahkan kepada sedekah. Jadi orang ngajak sedekah itu bagus. Bukan ngemis, bukan. Para sahabat curhat, ya Rasul, orang-orang kaya itu enak banget bisa sedekah dengan hartanya. Itu orang-orang fakir curhat sama Rasulullah. Dhahaba ahlud dusur bil ujur, katanya. Orang-orang kaya itu pulang dengan membawa pahala yang luar biasa. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tetapi mereka bersedekah, kami nggak bisa sedekah. Kata Rasul, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan pintu atau jalan kalian untuk selalu bersedekah? Inna bikulli tasbihatin shadaqah, kata Rasulullah. Setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Wa bikulli tahmidatin shadaqah, setiap ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa bikulli takbiratin shadaqah, setiap ucapan Allahu Akbar sedekah. Wa bikulli tahlilatin shadaqah, setiap ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, sedekah. Mohon maaf, seorang suami mendatangi istrinya atau kedua belah pihak melakukan ibadah ritual, ibadah rutinitas. Itu juga sedekah, kata Rasulullah. Sahabat yang laki-laki yang polos nanya, ya Rasul, apakah benar? Dia mungkin pendengarannya agak kurang baik. Apakah benar seorang suami yang mendatangi istrinya itu bagian daripada sedekah? Iya betul. Kata Rasul, bukankah seorang laki-laki mendatangi seseorang yang tidak dihalalkan, menyalurkan syahwatnya kepada orang yang tidak dihalalkan itu dosa? Maka menyalurkan syahwat kepada orang yang halal merupakan pahala, merupakan kebaikan sedekah. Banyak-banyakin sedekah itu, Bu. Inna shadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah dan mampu menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk gitu. Jadi sedekah itu harus tiap hari kalau bisa. Oh, yang itu ya minimal seminggu berapa kali lah. Yang lain misalnya, yang lain itu kan tergantung mood. Yang belum kawin jangan mikir macam-macam ya. Cari lagi, Bu. Jadi beruntung yang udah menikah bisa bersedekah tiap hari. Inna shadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah dan mampu menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk. Jadi Rasul itu pintar, kalau nggak punya duit, upayakan bisa bersedekah dengan banyak zikir. Upayakan bisa bersedekah dengan al-amru bin ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
menyuruh orang melakukan kebaikan, ayo sholat, ayo zakat, ayo sedekah. Itu nyuruh orang melakukan kebaikan. Ngomong begitu saja udah sedekah itu. Wan nahyu 'anil munkar, cegah orang melakukan kemungkaran. Jangan zina, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ngomong begitu saja sudah sedekah itu. Upayakan yang begini tiap hari. Jadi orang yang tidak punya, syukur-syukur punya duit Bu ya. Karena amalan yang pertama kali nanti diberikan ketika masuk kubur nih pertama kali adalah wakaf ibu tuh, sedekah ibu, bukan sekedar infak, wakaf. Jadi yang pertama kali ibu rasakan ketika masuk ke dalam kuburan adalah amalan ibu yang bentuknya wakaf, yang bentuknya lama tuh, manfaatnya lama. Kalau nanti yang tasbih itu nanti dulu. Nah ini yang pertama, kalau ngomong-ngomong rahasia itu gimana nih caranya orang ini bisa sedekah, bisa wakaf, bisa infak. Susah ya ngomongin begitu. Jadi dalam omongan rahasia itu. Nah itu setiap ibu ngomong ini, malaikat nyatet tuh, malaikat yang sebelah sini nih, malaikat yang mana? Kanan, malaikat rokib. Wah ini kebaikannya banyak. Yang diomongin apa lagi? Oh ini. Yang diomongin apa lagi? Wah catatannya banyak betul kebaikan. Tapi kalau menggibah orang, si anu, itu bagian malaikat atid itu. Paling dia juga nulisnya kesel tuh. Nulisnya sebel juga ini orang kok. Yang kedua, au ma'rufin, kalau bisa pembicaraan rahasia itu seputar bagaimana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi bagaimana mengajak orang melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini orang kalau dengar adzan nggak pernah ke masjid, gimana ya caranya biar ke masjid? Gimana? Jadi yang dipikirin tuh gimana caranya ya? Ibu ngomong begitu saja sudah pahala itu. Gimana ya caranya orang ini biar tobat ya? Biar sadar gitu. Itu berpikir seperti itu saja sudah khairu fi katsirin min sudah kebaikan gitu. Apalagi mencegah kemungkaran. Jangan sampai bangga dengan dosa Bu ya. Kalau ibu punya dosa masa lalu, mohon maaf, jangan diceritakan kepada orang. Ibu mohon maaf, insya Allah nggak mungkin di sini. Pernah bunuh orang, pernah berzina, pernah mabuk, jangan diceritakan kepada orang, apalagi bangga. Apalagi ada nggak yang bangga dengan dosanya? Nggak ada. Jadi mohon maaf, dosa itu ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni dalam Quran syirik, tapi dalam hadis banyak. Salah satunya orang yang bangga dengan dosa. Jadi kalau pernah melakukan dosa, jangan diceritakan dengan bangganya. Itu disebut dengan mujahir. Apa Bu? Bukan mujair, bukan. Mujahir. Mujahirun, bukan muhajirun. Kalau muhajirun orang yang hijrah, tapi mujahir adalah orang yang bangga dengan kemaksiatannya. Tadi malam saya berzina dengan si anu, mabuk di tempatnya anu, tidur dia, udah ditutup oleh Allah tuh dosanya. Pagi-pagi dia bangun cerita sama temennya, tadi malam sama si anu gimana rasanya, tadi malam minum apa, cerita dengan bangganya tuh. Yang begitu nggak bakal diampuni tuh. Itu dalam hadis kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni kecuali mujahir yang kalau melakukan dosa, maksiat itu bangga, terang-terangan Bu, diceritain. Nah, kalau ada yang begitu harus dicegah. Zina di tengah jalan nih, zina, masa didiemin aja? Nah, sekarang kan banyak yang bangga dengan kemaksiatannya ya. Tubuh kita ini direkam, kemudian disebarluaskan tanpa sehelai baju pun. Itu mujahir namanya Bu. Bangga dengan kemaksiatannya. Mohon maaf nih ya, kalau ada yang belum pakai kerudung nih ya,
Kalau ketemu saya minimal lari lah gitu. Rambut perempuan tuh aurat apa bukan? Kenapa masih senang buka? Jangan-jangan bangga dengan kemaksiatan. Kira-kira kalau membuka kerudung tuh maksiat apa bukan? Kenapa masih dibuka? Oh, kalau nggak diperlihatkan, nggak kelihatan cantiknya misalnya. Yang begitu udah bangga tuh, Bu. Itu kalau terlewat seperti itu saja bahaya. Nah, kita pegang hadis tadi, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang kalau bermaksiat dia bangga dengan kemaksiatannya, malah didukung, dibiayai. Ya Allah karim. Yang ketiga terakhir, tadi yang pertama apa, Bu? Sedekah. Kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ngobrol-ngobrol tuh bagaimana caranya orang itu baik, bagaimana caranya orang itu menjauhi maksiat. Yang ketiga, au islahim bainan nas, itu dalam Quran. Jadi mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kalau ada dua orang yang bertengkar, bagaimana caranya agar dua orang ini bisa damai? Ada dua kelompok yang lagi berantem nih, kampung Bruno dengan kampung Betawi misalnya, bawa parang, bawa golok, berantem. Nah, bagaimana kita berpikir dua kelompok ini bisa berdamai? Itu berpikir seperti itu prosesnya saya sudah kebaikan itu. Nah, perlu disadari bahwa kaum muslimin ini kalau sudah muslim itu harus dijaga darahnya, dijaga kehormatannya, dijaga hartanya. Jadi saya mandang ibu itu, kenapa saya menghormati? Karena ibu muslim. Kalau ibu sudah muslim, saya harus menjaga dari ibu harta ibu. Nggak boleh saya jamret, nggak boleh saya ambil, nggak boleh saya gosok, nggak boleh saya korupsi. Harta ibu nggak boleh. Kedua, darahnya nggak boleh dialirkan, kecuali kalau ibu bunuh anak saya, boleh saya bunuh lagi. Itu hakul Islam. Bunuhnya dengan sengaja, Bu ya. Jadi darah ibu harus dijaga, nggak boleh saya meneteskan sedikit pun, nggak boleh. Tiga, kehormatannya tidak boleh direndahkan gitu. Kalau ibu sudah muslim. Jadi saya nggak boleh merendahkan ibu, nggak boleh mencela ibu, nggak boleh mukul ibu, nggak boleh ngomongin ibu di belakang, nggak boleh memandang sebelah mata. Itu hak muslim, Bu ya. Jadi saya punya kewajiban terhadap ibu menjaga dari ibu tiga. Ibu pun sama menjaga dari saya tiga hal itu: hartanya, darahnya. Jadi harta nggak boleh dijamret, Bu ya. Mohon maaf, ada ibu, seorang ibu, dia mengumpulkan uang untuk berangkat haji selama 20 tahun. Terkumpul, dia udah daftar, besok mau berangkat, tinggal bayar gitu. Uangnya raib, hilang dalam waktu 1 menit gitu. Gimana perasaannya, Bu? Nah, makanya Islam menjaga harta itu. Makanya salah tuh orang-orang orientalis, orang-orang kafir mengatakan Islam kok kejam banget ya, orang mencuri sampai dipotong tangannya. Bukan kejam, bukan. Kalau bapak nggak mau dipotong tangannya, jangan mencuri gitu. Kan perasaan orang yang mengumpulkan tuh luar biasa. Mau berangkat haji, hilang seketika itu. Makanya wajar dipotong tangannya, biar ada jerak gitu. Jadi bukan HAM, bukan melanggar hak asasi manusia. Kalau pengen dihargai sebagai manusia, ya jangan mencuri gitu. Jadi yang harus dijaga dari ibu, dari kita semua sebagai kaum muslimin adalah darahnya, hartanya, kehormatannya. Kata Rasulullah, la tahasadu, jangan sampai saling membenci, saling iri. Wala tabaghadu, jangan sampai saling membenci sama. Wala tanajasu, jangan sampai saling mencari-cari kesalahan orang lain. Wala taba'adu, jangan sampai saling memutus silaturahim. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan sampai menjual sesuatu yang sudah dipesan oleh orang lain. Ada orang beli kepada kita,
Pesen dulu nih, udah DP 20 juta dengan harga 50 juta misalnya. Datang lagi orang yang kedua, dia DP 50 juta, dijual 100 juta. Dia kasih kepada yang kedua itu nggak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, maka jadilah engkau sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Yang saling bersaudara. 3 amalan ini dianjurkan dalam pembicaraan rahasia kita. Jadi ibu kalau lagi ngobrol, minimal tidak keluar dari itu. Sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Gimana caranya nih biar pengajian ini makmur? Gimana caranya? Ayo ajak yang belum pernah ngaji sama sekali di sini. Gimana caranya? Gimana caranya? Berpikir seperti itu saja sudah kebaikan nih. Cuma kalau sendirian, mau kemana nih? Pipis. Cuma kalau kebaikan ya bagusnya bareng-bareng, ayo bareng-bareng. Yang ketiga, islahim bainan nas. Bagaimana mendamaikan orang-orang yang berselisih di antara manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kira-kira bisa dipahami? Nanya? Boleh, tapi jangan panjang-panjang ya. Misalnya kan orang dulunya itu kan nggak baik ya Pak Ustaz ya, pokoknya perbuatannya nggak baik gitu ya, suka makan yang halal gitu, suka yang melakukan yang zina gitu ya, suka minum, terus dia sadar sekarang dia insaf, terus dia berbuat baik tuh, dia mengaji, dia belajar, dia sedekah, dia berbuat baik sama semua orang ya, sama keluarga juga, itu nanti dihapus sama Allah itu dosa-dosanya. Iya. Kalau sudah tobat, jadi gak perlu diceritakan keburukan itu. Tobat saja ibu. At-taib minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosa kecil maupun dosa besar, kaman la dzanbalah, seperti tidak punya dosa. Tobat itu apa, Bu? Tobat itu kembali. Hah? Nah, dari sisi bahasa tobat itu kembali. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat. Kembali dari mana? Kembali dari pelit, kikir, medit, merepet jahe kepada sakho dermawan. Kembali yang tadinya malas ngaji kepada semangat mengaji. Itu taubat. Kembali yang tadinya takabur, merasa lebih baik daripada orang lain kepada tawadu. Kembali dari nggak pernah baca Quran kepada baca Quran. Kembali dari yang kalau di jalan ketemu orang tuh nggak senyum gitu. Nah, mulai sekarang senyum Bu ya. Ketemu orang cemberut aja. Tapi jangan senyum-senyum sendiri Bu ya. Nah, itu bahaya itu. Kembali yang tadinya sering menggibah, gosip kepada muhasabah, introspeksi diri. Itu taubat. Insya Allah kalau dia tidak mengulangi apa yang pernah dia lakukan dan tidak menceritakannya kepada orang lain, kaman la dan balah, dia akan diampuni dosa-dosa yang lalunya, bahkan dianggap tidak punya dosa. Pernah zina nih, tobat aja ibu, tobat aja. Naudzubillah Bu ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijaga dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Disucikan hatinya, pikirannya dari hal-hal untuk melakukan keburukan, kemaksiatan. Pernah ada sahabat, ini sahabat kurang ajar memang, nggak punya etika, ngomong sama Nabi begini, Nabi saya pengen berzina, izinkan saya. Sama Nabi itu, kalau sama Abu Bakar mungkin agak mending, sama Nabi ini. Ya jadi kalau ngomong tuh harus lihat-lihat Bu ya, ngomong kepada siapa dulu. Nabi, izinkan saya berzina. Hadisnya sahih. Nabi diam dulu. Ini namanya orang gak paham, gak ngerti. Kemudian Nabi menjawab, kamu pengen berzina? Bagaimana sekiranya kalau ibu kamu dizinahi orang? Nabi jawabannya begitu. Bagaimana sekiranya kalau saudari perempuanmu dizinahi orang? Ya gak mau dong. Bagaimana seandainya kalau sepupu perempuanmu dizinahi orang? Akhirnya dia taubat itu, nggak mau berzina. Kemudian Nabi mendoakan Allahumma tahhir qalbahu,
wa hassin farjahu, itu ya Allah mudah-mudahan hatinya dia disucikan oleh Allah, kemudian kemaluannya dijaga oleh Allah, dijauhkan dari pikiran-pikiran yang buruk. Akhirnya dia tidak, yaitu cara dakwah Nabi begitu, mencegah kemungkaran itu begitu. Kedua, orang tuanya harus semangat ibadah. Jangan disangka orang tua ibu bisa hadir di sini itu dulu nggak semangat ibadah. Saya yakin karena asar orang tuanya dulu itu semangat ibadah. Jadi kalau ada anak sekarang malas ibadah atau anak usia 20 tahun tuh malas, jangan-jangan orang tuanya malas. Jadi kalau ada anak ibu semangat ibadah, boleh jadi ibunya yang semangat atau dulu buyutnya yang semangat. Ibu mau hadir di sini bukan semata-mata ibu yang ubaya, tetapi Allah gerakan sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap buyutnya ibu dulu yang seneng ngaji itu. Cek aja nanti kalau ibu semangat pasti ada dari anak keturunannya yang minimal jadi orang alim. Kalau semangat ibadah. Tapi kalau bapaknya malas ngaji, pasti anaknya sama itu. Pasti anaknya sama. Bapaknya malas baca Quran, malas tahajud, anaknya sama begitu. Pasti ke depannya begitu. Nah, makanya saya pun kalau ngaji di sini di mana, saya niatin untuk kebaikan anak saya, untuk kebaikan santri-santri, kebaikan anak-anak keturunan. Kalau kebaikannya tidak diberikan kepada saya berharap diberikan kepada anak keturunan. Ya, saya berharap semangatnya lebih semangat dari saya, ngajinya lebih semangat dari saya, kira-kira begitu. Doakan terus anaknya, akhlaknya seperti akhlak Rasulullah, sabarnya seperti sabar Rasulullah, dermawannya seperti dermawan Rasul, kebaikannya seperti kebaikan Rasulullah, terus syukurnya seperti syukur Rasul. Habis sholat kalau bisa ibu doain begitu terus anak keturunan. Karena ada seorang ibu itu semua anaknya, banyak, ada 11 anak itu jadi semua bu, jadi orang yang soleh semua. Ditanya sama seorang Habib dari Jawa Timur, namanya Syekh Habib Abdurrahman Balfaqih. Saya pengen tahu rahasianya, kenapa kok anak ibu jadi orang soleh semua? Setiap selesai sholat maktubah, saya selalu mendoakan anak keturunan saya dengan doa begini. Ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan saya solehnya seperti soleh Rasulullah, sabarnya seperti sabar Rasulullah, akhlaknya seperti akhlak Rasulullah, budi pekertinya seperti budi pekerti Rasulullah. Doain begitu, terutama sama ibunya bu ya. Kalau bapaknya, ya bapaknya alhamdulillah, tapi ibu itu lebih dekat sama anak. Dan doa orang tua tidak tertolak. Ada beberapa doa yang tidak tertolak. Doa orang tua, doa musafir, doa orang yang dizalimi. Dia mau kafir, apalagi muslim, mau kafir kalau dizalimi doanya makbul, doanya mustajab. Jadi hati-hati kita bergaul dengan orang muslim sekalipun, kalau dia terzalimi doanya mustajab. Dan doa orang tua harus disadari bu ya, makbul. Maka habis sholat didoain terus. Bahkan ketika ngomong sekalipun sama anak, kalau bisa yang baik-baik. Ada seorang imam yang sekarang jadi presidennya imam di Haramain, namanya siapa bu? Abdurrahman Sudes. Pernah cerita saya? Syekh Abdurrahman Sudes yang suaranya di mana-mana. Yang suaranya kafirina laisa lahu dafi'. Namanya Syekh Abdurrahman Sudes. Itu waktu kecil nakalnya minta ampun. Pernah suatu hari orang tuanya, keluarganya ingin kedatangan seorang ulama besar, nggak tahu dari daerah mana. Dia menyiapkan makanan dari pagi sampai siang jam 11, makan kebuli gitu. Nyiapin motong 2 ekor kambing. Selesai dihidangkan jam 11, tiba-tiba si Abdurrahman Sudes kecil ini pulang dari main bawa pasir, ditaburin semua kebuli itu. Bayangkan bu ya, ibunya perasaannya bagaimana itu. Tapi ibunya bijak, nggak ditempeleng, nggak dicubit, nggak dijemur. Ukhruj anta, kalau kita kan jewer dulu ya. Ukhruj anta, kata ibunya.
ja'alakallahu imaman lil haramain. Keluar kamu, mudah-mudahan engkau menjadi imam dua tanah suci. Siapa nama anak itu, Bu? Syekh Abdurrahman As-Sudes. Dikabulkan doa ibu. Itu. Udah nggak kuat ya? Dikabulkan doa ibu itu dan jadilah Syekh Abdurrahman As-Sudes sebagai presiden imam dua tanah suci. Dan sekarang termasuk imam yang paling kaya di Mekah. Itu Syekh Abdurrahman As-Sudes. Gara-gara diusir oleh ibunya dengan doa ukhruj anta, keluar kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi imam dua tanah suci itu. Kenapa Bu Haji? Mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam ketaatan, keberkahan, rezeki berkah, anak berkah, keturunan dijaga diberkahi oleh Allah, soleh dan solihah, husnul khotimah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.